Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Pengajaran tentang kerajaan 1000 tahun pemerintahan Kristus begitu banyak beredar. Beberapa orang beranggapan bahwa kerajaan 1000 tahun akan datang segera, atau sebaliknya, justru kita sedang berada di masa-masa itu, di mana pemerintahan Kristus melalui gerejanya sedang berlangsung. Apa yang Alkitab katakan? Bersama Romo Daniel Biantoro, 15 menit ke depan menemani Anda. Dan 1000 tahun itu adalah masa gereja ini. Coba baca dalam kitab Wahyu pasal 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Paulus maupun Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan 1000 tahun. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, berarti bukan hanya 1000 tahun. Kalau 1000 tahun kan ada kesudahannya. Kerajaan Yesus tidak berkesudahan. Berarti ini bukan kerajaan di bumi ini. Berarti kalau gitu tidak berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Apalagi di dalam ajaran mereka ini, kerajaan 1000 tahun juga nanti ada makanan, ada itu gitu kan. Kayak surganya orang Islam saja. Padahal di dalam Roma 14 ayat 17 kita baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, bukan soal itu. Ya, dan juga kerajaan itu nggak dapat dilihat. Coba baca dalam Lukas pasal 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bahasa aslinya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Berarti bukan kerajaan fisik, kerajaan rohani. Jadi masalah menggunakan menafsirkan kitab Wahyu secara literal dan akhirnya membuat peta zaman-zaman itu keliru semua. Yesus sendiri tidak pernah membicarakan tentang kerajaan 1000 tahun. Paulus juga tidak mengatakan kerajaan seperti itu. Dan hanya 6 ayat saja di seluruh Alkitab mengenai kerajaan 1000 tahun. Kenapa itu jadikan di blow up seolah-olah itu menjadi kriteria menafsirkan seluruh Alkitab. Akhirnya membuat peta-peta itu. Kita baca di dalam Wahyu pasal 20 itu ayat 1 sampai 6 itu isinya. Cuma itu aja, kerajaan 1000 tahun, tidak ada yang lain. Mulai ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Kira-kira itu rantainya fisik enggak? Kalau ada rantai itu besi kan? Ada pandai besi di sana. Ada pabrik rantai di sana. Kalau itu betul, ya. Kalau rantai dalam pengertian literal. Memang di surga ada rantai besi. Ada tukang bikin rantai. Coba kita renungkan itu.
Berarti kalau ini simbolik, bukan literal. Kalau yang satu simbolik, semuanya ini simbolik. Jangan yang satu simbolik, yang salahnya literal gitu loh. Teruskan, ayat 2. Lalu ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan mematraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Coba kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti kalau gitu iblis punya darah dan daging enggak? Bisa dirantai enggak? Nah, berarti simbolik kan? Nah, kalau rantainya simbolik, gitu, iblisnya simbolik, dan iblis tidak berwujud ular kan? Itu simbolik juga gitu kan? Mengapa hari 1000 tahunnya jadi literal? Rantainya simbolik, iblisnya simbolik, maka 1000 tahunnya juga simbolik. Harus konsisten penafsiran itu. Jadi 1000 itu adalah 10 kali 10 kali 10. 10 itu angka genap. Menurut yang katakan tadi kan, menurut cara orang Ibrani melakukan namanya gematria. Menurut gematria Yahudi, angka 10 itu angka genap. Nah, 1000 itu 10 kali 10 kali 10 berarti 10 pangkat 3. 3 ini angka ilahi Tritunggal. Berarti 1000 tahun itu adalah tahun-tahun kegenapan rencana ilahi. Nah, kapan rencana ilahi itu genap? Kita baca dari Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, berarti kegenapan waktu ilahi itu adalah sejak Yesus datang di bumi sampai nanti datangnya lagi ada kali yang kedua. Jadi kalau gitu 1000 tahun itu angka genapnya mulai datangnya Yesus sampai nanti. Ya zaman gereja sekarang itulah 1000 tahun itu. Ayat 20 ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan mematraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Artinya selama masa 1000 tahun, selama ada masa gereja, dusta iblis tidak sebebas yang dia inginkan, dibatasi, diikat, ditutup. Kenapa ada Injil yang mengekspos gitu loh, sehingga tipuan-tipuan ajaran, tipuan iblis ini dibatasi. Tidak semuanya bisa ditipu oleh mereka, oleh dia gitu. Selama masa 10 tahun ya, selama masa gereja. Karena itu tugasnya harus mengajar terus, mengekspos ini gitu loh. Teruskan. Selama ada Injil, kesesatan tidak akan bebas, karena Injil selalu akan mengekspos itu salah. Biarpun kesesatan tetap ada, tapi terbatas, contained gitu ya. Terus lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan mematraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Belum masa di mana Kristus datang, gereja dimuliakan. Jadi ketika dia dilepaskan, dia akan mencurahkan kuasanya kepada antikristus. Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul
dan kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Inilah gambaran Antikristus. Antikristus perpaduan dari segala kebengisan dan kekejaman dan segala kekuatan. Maka gambarnya adalah macan tutul, ya. Lalu kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa. Semua binatang-binatang buas ini menyatu di dalam diri Antikristus. Maka gambaran Antikristus adalah manusia yang sangat kejam, yang sangat buas. Terus binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Itulah. Jadi iblis itu memberikan seluruh total kuasa. Jadi Antikristus bukan iblis jadi manusia, enggak. Antikristus adalah manusia yang mengangkat dirinya sendiri yang diberi kuasa oleh iblis. Itulah iblis, kerajaan 1000 tahun iblis dilepaskan itu tadi. Dia mencurahkan kuasanya pada Antikristus menjelang akhir zaman gereja. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah zaman gereja ini. Dilepaskannya itu artinya dia akan mencurahkan kuasanya pada Antikristus. Sebab Antikristus itu manusia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Maka simbolnya 666. 6 itu angka manusia karena manusia diciptakan hari ke-6. 6 pangkat 3 kan? 6 3 kali 3 angka ilahi, artinya manusia. Itulah. Jadi iblis itu memberikan seluruh total kuasa. Jadi Antikristus bukan iblis jadi manusia, enggak. Antikristus adalah manusia yang mengangkat dirinya sendiri yang diberi kuasa oleh iblis. Itulah iblis, kerajaan 1000 tahun iblis dilepaskan itu tadi. Dia mencurahkan kuasanya pada Antikristus menjelang akhir zaman gereja. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah zaman gereja ini. Dilepaskannya itu artinya dia akan mencurahkan kuasanya pada Antikristus. Sebab Antikristus itu manusia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Maka simbolnya 666. 6 itu angka manusia karena manusia diciptakan hari ke-6. 6 pangkat 3 kan? 6 3 kali 3 angka ilahi, artinya manusia mengangkat dirinya menjadi Allah, itu artinya. Jadi bukan angka 66 itu angka keramat yang menakutkan, bukan itu. Itu simbol manusia mengangkat dirinya sebagai Allah. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, itulah Antikristus. Setelah terjadi kemurtadan puncaknya ada Antikristus. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bait Allah orang Yahudi dibangun kembali sehingga dia berdiri di situ, atau dalam artian dia mengangkat dirinya, membuat sanktuarinya sendiri dan mengangkat dirinya sebagai Allah. Makalah simbolnya 666. 6 itu angka manusia, sebab manusia diciptakan hari ke-6. 3 angka ilahi adalah Tritunggal. Kita baca lagi di dalam kitab Wahyu ini ayat 20. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, siapa tahta-tahta? Nama Kristus tak disebutkan di sana, tidak ada. Berarti ini bukan Kristus belum datang. Padahal menurut ajaran mereka, hari kerajaan 1000 tahun adalah waktunya Kristus bertahta. Itu nama Kristus sudah
Tidak disebutkan. Terus apa katanya? Jadi berbicara tentang para martir dan tidak bicara tubuh mereka yang bangkit, tapi jiwa mereka. Berarti kebangkitan belum terjadi. Ini adalah kerajaan spiritual. Itulah gereja yang menang, para martir.